Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Marcelina, NIM 24133102, KPI 3C. Halo teman-teman, di video ini saya mau membahas tentang konglomerasi media. Sederhananya, ini adalah kondisi ketika banyak media mulai dari TV, radio, portal berita sampai platform digital dikendalikan oleh satu grup perusahaan yang sama. Jadi satu pemilik bisa punya banyak sekali media dalam berbagai bentuk. Kenapa hal ini penting? Karena media itu bukan cuma soal hiburan, tapi juga tempat kita dapat informasi, membentuk opini, bahkan mempengaruhi cara kita melihat isu-isu sosial media dalam politik. Nah, konglomerasi media bisa terjadi karena perusahaan ingin memperluas bisnis, memperkuat pengaruh, dan menghemat biaya produksi. Jadi, misalnya satu tayangan bisa dibuat sekali, lalu disebarkan ke banyak platform yang mereka punya. Dari sisi bisnis, ini efisiensi banget, tapi dari sisi publik ada hal yang perlu dicermati. Contohnya di Indonesia cukup banyak, misalkan MNC TV Group yang punya RCTI, JTV, iNews, ditambah portal Okezone dan aplikasi RCTI Plus. Lalu ada MTech Group yang menaungi SCTV, Indosiar, Video hingga Liputan 6 dan berbagai media online lainnya. Artinya berita atau konten yang kita lihat di berbagai platform bisa berasal dari dapur yang sama. Dampaknya ada yang positif dan ada yang bermasalah. Positifnya, kualitas produksi bisa meningkatkan karena media besar. Konten juga bisa lebih konsisten dan jangkauan luas. Tapi sisi negatifnya cukup serius. Keragaman informasi jadi berkurang karena banyak media berbeda ternyata punya suara yang sama. Bahkan tidak menutup kemungkinan isi pemberitaan mengikuti kepentingan pemilik medianya, terutama saat menyangkut isu politik atau bisnis. Nah, kalau lihat kondisi sekarang, ini dapat terasa. Misalnya saat menjelang masa politik, beberapa media dalam satu grup sering menunjukkan framing atau sudut pandang yang mirip terhadap tokoh tertentu. Atau saat ada program baru di stasiun TV, promonya bisa muncul di platform digital dan portal berita yang masih satu grup. Ini sebenarnya contoh nyata bagi konglomerasi bekerja. Kalau kita hubungkan dengan teori konglomerasi media, memang dikritik karena membuat informasi dikuasai hanya oleh segelintir pihak. Dan kalau kita lihat realitas media di Indonesia saat ini, hal ini memang terjadi. Banyak media berbeda, tapi pemiliknya sedikit. Jadi suara yang kita dengar sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Nah, intinya konglomerasi media itu bukan sekedar urusan ekonomi, tapi juga berpengaruh ketika demokrasi dan bagian publik membentuk opini. Karena itu penting buat kita untuk tetap kritis dan tidak bergantung pada satu sumber informasi saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Oh my god. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video